Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Salafiyah yang berbahagia, untuk langsung saja untuk pelajaran hadis dibuka halaman pertama, yaitu halaman 9, hadis 31. Saya bacakan makna Jawanya dulu ya. Kamu semua menyimak. Mungkin kalau ada tulisan yang kurang itu diharokati, atau belum bisa baca diharokati. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sa'd bin Sahlin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Abbas, ja'a teka rajulun sapa wong lanang ila nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Kemudian seorang laki-laki berkata, faqala, mongko matur sapa rajul, ya Rasulullah, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulani uduhno panjenengan ing ingsun ala amalin ing atase amal atau suatu perbuatan, idza amil tuhu nalikane ngamal sapa ingsun ing ala amalin, ahabani mongko demen ing ingsun Allahu sapa Allah, wa ahabani lan demen ing ingsun annasu sapa menungso. Ini seorang laki-laki minta ditunjukkan suatu amal. Jika amal itu dilakukan, maka Allah akan mencintainya dan juga manusia pun akan mencintainya. Faqala mongko dawuh sapa Nabi. Lalu Nabi menjawab, jawabannya adalah, isyhad fid dunya yuhibbakallah, washhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Isyhad suhuto sira fid dunya ing dalem masalah dunya, yuhibbaka mongko bakal demen ing sira Allahu sapa Allah, washhad lan syuhuda sira fima ing dalem perkara indan nasi kang ana sanding menungso, yuhibbaka mongko demen ing sira annasu sapa menungso. Jadi Rasulullah menjawab dari pertanyaan seorang laki-laki tadi. Jawab Rasulullah, isyhad, jadi disuruh zuhud ya. Zuhud masalah dunia, nanti Allah akan mencintai kamu. Dan zuhud dalam masalah urusan-urusan manusia, nanti manusia itu juga akan cinta. Seperti nanti ada di terjemah atau penjelasan di bawah ini. Artinya dari Abul Abbas As'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku kerjakan maka Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Beliau menjawab, syuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan syuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu. Jadi keterangannya dalam hadis tadi, yaitu hadis nomor 31 ya. Zuhud di dalam urusan dunia artinya tidak lekat hatinya terhadap urusan keduniaan seperti harta, jabatan, pangkat, dan kemegahan dunia.
Jadi hati itu tidak begitu melekat ya, tidak terlalu dengan harta, dengan pangkat itu terlalu ambisi. Kalau orang Jawa mengatakan mripate ijo nek weruh duit. Ini jangan sampai. Nah ini nanti kalau bisa sampai seperti itu, bisa syuhud, maka nanti Allah akan cinta. Lah syuhud yang demikian ini menimbulkan qanaah. Menimbulkan qanaah artinya menerima bagian yang telah dikaruniakan Allah dengan tidak merasa sial dan tidak menyesali dirinya terhadap bagian yang diberikan Allah tersebut. Dia merasa cukup dengan apa adanya tanpa meninggalkan ikhtiar. Bila demikian itu maka Allah akan mengasihinya. Jadi orang itu memang kalau kebanyakan orang itu ya sulit untuk menghadapi masalah syuhud. Karena apa? Ditunjang atau di situ karena kebutuhan untuk sehari-hari. Padahal semua Allah sudah memberikan bagian sendiri-sendiri. Lah, maka dari itu kita disuruh menerima apa adanya yang diberikan dari Allah. Yang penting kita itu sudah ikhtiar, sudah melakukan ikhtiar, berusaha, bekerja sedapatnya. Itulah umpama dapat sedikit ya alhamdulillah, berarti itu pemberian dari Allah. Kemudian kalau banyak ya alhamdulillah, itu bagian pemberian dari Allah, kita terima apa adanya. Itu yang namanya disebut qanaah, menerima apa adanya dari Allah. Lah yang hal demikian itu nanti akan menjadikan orang itu dikasihi oleh Allah, menjadi kekasihnya Allah. Itu syuhud, masalah urusan dunia. Syuhud terhadap milik manusia. Yang kedua yaitu syuhud terhadap milik manusia, yaitu tidak minta-minta atau tidak mengharapkan harta milik orang lain. Kalau dia selalu mengharapkan pemberian orang lain dan nyinyir mulutnya bila tidak diberi, merengut dan lain sebagainya, ini namanya tamak, atau disebut orang itu tamak atau serakah. Itu akan menimbulkan nanti milik orang akan diambil, bagian orang akan direbut. Ini namanya tamak, serakah. Hal demikian ya termasuk di situ yang disebut orang itu serakah. Makanya nanti kalau orang itu serakah, otomatis pandangan orang lain, menurut orang lain itu tidak suka. Masa milik saya diambil, otomatis saya nggak suka. Bagian saya diminta, berarti itu kan tamak, sehingga saya mengatakan orang itu jahat dan lain sebagainya. Itulah untuk pelajaran yang pertama. Nanti kamu simpulkan dari awal sampai yang akhir ini, coba kamu simpulkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.